Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas matematika 4 dengan materi matriks SPL dan juga vektor eigen. Untuk anggota kelompok kami ada berjumlah 5 orang. Silahkan di slide selanjutnya. Yang pertama ada Sultan Abu Hanafi dengan NIM akhiran 22. Kemudian ada Gania Azizah dengan NIM akhir 57. Kemudian ada Muhammad Riki Abdullah dengan NIM akhir 62. Kemudian ada Muhammad Atib Karomi dengan NIM akhir 148. Kemudian yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Farizul Agil dengan NIM terakhir 260. Slide selanjutnya. Oke, untuk soal yang pertama, kita akan membahas matriks inverse yang dimana ini nanti akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Muhammad Atib Karomi. Pada Muhammad Atib Karomi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atib Karomi. Akan menjelaskan soal 1. Yaitu soalnya tentukan informasi A dengan menggunakan OB garis besar dengan matriks A 3x3. Untuk menyelesaikan matriks inverse ini, yaitu dengan matriks A, terus di sini ada matriks identitasnya, terus ini ada satunya dari yang matriks A ini. Jadi caranya itu kita mengidentitaskan yang sebelah ini, yang matriksnya. Nah, nanti hasil yang sebelah sini itu adalah hasil inverse-nya dari ini. Oke, lanjut. Caranya itu yang pertama, langsung yang ini. Jadi yang ini untuk mengidentitasnya, yang ini tuh harus jadi satu dulu, yaitu dengan cara dibagi 2. Nah, lalu hasilnya ini terus 4 dibagi 2 ada 2, 4 dibagi 2 itu 2, 1 dibagi 2 setengah, yang ini 0, ini 2 dibagi 2, 1. Untuk langkah kedua yaitu kita mengenolkan kolom di baris 2 dan kolom 1 di baris 2 dan 3, yaitu dengan baris 2 dikurangi 1 kali B1, terus yang baris 3 ditambah 1 kali B1. Lalu ditemukan hasilnya ini 0, 0, 0. Terus ini dari 3 itu dari 2 dikali 1, 3 dikurangi 2 kali 1, hasilnya ini. Lalu untuk langkah selanjutnya itu kita mengidentitaskan yang ini, yaitu yang kolom 3 baris 3, yaitu dengan baris 3 dibagi min 1. Lalu diketahui hasilnya yang ini. Jadi semua barisnya itu dibagi 1. Ini kan misalnya ketiga dibagi min 1. Jadi semua baris ketiga ini dibagi minus 1. Nah, lalu diketahui hasilnya begini. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita mengenolkan yang daerah sini. Ini dengan cara ini kan sudah 0. Yang baris 2 kolom 3 ini kan udah 0. Jadi kita lanjut ke baris 1 yang kolom 3 di nolin. Biar hasilnya 0 itu jadi B1 dikurangi 2 kali B3 biar hasilnya 0. Lalu diketahui hasilnya begini. Untuk langkah selanjutnya yaitu
kita mengenalkan yang dua ini. Yang dua ini biar hasilnya 0, yaitu dengan B1 dikurangi 2 kali B2. Lalu diketahui hasilnya begini. Maka hasilnya untuk matriks inverse A dengan kolom ordo 3 kali 3 ini adalah 5/2 minus 2 plus 2 sama dengan 1 minus 1/2 X 1 ditambah 1x2 ditambah 0 sama dengan 2. Untuk garis ketiga itu minus setengah x1 dikurangi 1 x3 sama dengan minus 4. Cukup. Terima kasih Muhammad Habib Karomi. Untuk selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2, di sini kita akan menyelesaikan soal SPL atau sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Jordan yang dimana akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Gania Azizah. Pada Gania Azizah, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Izin masuk, saya Gania Aziza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal penyelesaian soal 2 yang soalnya berbunyi bahwa kita harus menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss-Jordan atau echelon baris reduksi. Nah, bisa dilihat di sini terdapat 4 persamaan yang harus kita faktorkan, 4 variabel yang berbedanya. Nah, di sini ada variabel yang harus kita cari tahu nilainya adalah X1, X2, X3, dan X4. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Kita akan pisahkan setiap variabel menjadi kolom-kolom tersendiri. Misal di sini X1 kita masukkan ke kolom pertama, X2 kita masukkan ke kolom kedua, X3 kita masukkan ke kolom ketiga, X4 kita masukkan ke kolom keempat. Yang dimasukkan itu apa? Yang dimasukkan itu koefisien dari tiap variabelnya. Nah, kemudian kolom keempat ini, kolom kelima ini merupakan hasil dari konstanta yang merupakan hasil dari penjumlahan seluruh variabel. Begitu. Nah, kemudian setelah ketemu dari contoh dulu deh, contoh yaitu di persamaan pertama 5x1 3x2 tambah 4x3 min x4 sama dengan 3. 5x1, 5-nya ini dimasukkan ke kolom pertama. Terus 3x2, karena variabelnya x2 kita masukkan ke 3-nya kita masukkan ke kolom kedua. Kemudian untuk kolom ketiga yaitu X3 dengan koefisien 4 kita masukkan 4 di kolom ketiga. Kemudian selanjutnya ada min X4, koefisien itu adalah min 1. Jadi di kolom keempat baris pertama kita masukkan min 1, kemudian hasilnya kita masukkan 3, seterusnya untuk baris-baris di bawahnya. Kemudian untuk menyelesaikan untuk mengetahui nilai dari masing-masing variabel, kita perlu membuat sisi kiri dari garis, ini garis pemisah antara variabel yang belum diketahui dan hasilnya ya. Sisi kiri ini kita harus menjadikannya menjadi matriks identitas. Matriks identitas itu yang memiliki satu utama. Misal di sini 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1. Nah, kemudian di sisi kiri merupakan hasilnya. Nanti kan ini akan kita ubah menjadi matriks identitas. Secara otomatis ini akan ikut berganti menggunakan sistem OBE. Nah, langsung saja kita akan membuat baris pertama, kolom pertama, yaitu angka 5 di sini menjadi angka 1 utama dengan cara menukar B1 dengan B3 yang dibagi dengan 4.
Nah, B3 misalnya 4 dibagi dengan 4 jadinya 1, kita taruh di baris pertama kolom pertama. Kemudian setelahnya itu ada 0, 0 dibagi 4 sama dengan 0, kita tukar dengan baris pertama dapatlah 0. Kemudian kolom ketiga itu 4 dibagi dengan 4 hasilnya 1, kita tukar dengan baris pertama jadinya 1. Lalu 12 dibagi 4 sama dengan 3, ditukar dengan baris pertama jadinya baris pertama itu 3. Kemudian selanjutnya min 2 dibagi dengan 4 ditukar dengan baris pertama hasilnya adalah min setengah. Begitulah untuk OBE tingkat pertama. Kemudian tingkat kedua kita harus menjadikan di bawahnya angka 1 itu 0 karena 1 0 itu harus berjajaran gitu, berurutan ya, membentuk diagonal. Lalu di bawahnya, sisi bawah yang segitiga bawah bagian kiri itu harus 0, jadi kita bawahnya 1 ini kita jadikan angka 0. Caranya yaitu di sini kita menggunakan B2 dikurangi 5B1, kemudian B3 baris 3 dikurangi 5 baris 1, lalu baris 4 dikurangi 2 baris 1. Saya contohkan untuk satu baris saja untuk menghemat waktu. Di baris kedua, misal baris kedua itu 5 dikurangi 5 kali baris 1. 5 dikurangi min 5 dikali 1 jadinya min 5, 5 kurangi min 5 hasilnya 0. Lalu baris kedua di kolom kedua itu 3 dikurangi min 5 dikali 0, berarti kan 0, berarti 3 dikurangi 0 hasilnya 3. Kemudian di kolom ketiga itu 0 dikurangi 5 kali baris pertama, 1 dikali 5 sama dengan min 5 karena ini negatif, jadi 0 dikurangi 5 sama dengan min 5. Kemudian selanjutnya 6 dikurangi 5 dikali 3 sama dengan 15. 6 dikurangi 15 hasilnya min 9. Dan ini 2 dikurangi 5 dikali min setengah hasilnya 9/2, begitu. Kemudian itu adalah OBE tingkat 2-nya. Kemudian di tingkat ketiga kita setelah dapat 0 semua di kolom pertama, setelah di bawahnya 1 utama, kita membuat 1 utama di kolom kedua, yaitu di baris kedua. Nah, caranya adalah tinggal baris 2 kita bagian dengan 3, hasilnya akan menjadi 0, 1, min 5/3, min 3, lalu 3/2. Kemudian setelah mendapatkan 1 utama, bawahnya kita buat 0 semuanya. Sini karena baris keempat udah terdapat 0, maka kita hanya perlu mengganti di baris ketiga. Baris ketiga itu B3 dikurangi 3B2. 3B2 itu yang 1 utama tadi. B3 dikurangi min 3 kali 1, berarti kan 3 kurangi 3 hasilnya adalah 3 kurangi 3. Hasilnya adalah 0. Kemudian B3 selanjutnya min 1 dikurangi 3 kali min 5/3 hasilnya adalah 4. Kemudian di min 16 dikurangi 3 kali min 3 hasilnya adalah min 7 dan seterusnya hasilnya adalah 1. Kemudian setelah mendapatkan 0 di bawah 1 utama kolom kedua, kita akan mencari 1 utama di baris ketiga. Langsung saja ini kita bagikan dengan angka itu sendiri sehingga menghasilkan angka 1. Ini bagi 4 sama dengan 1, min 7 bagi 4 sama dengan min 7/4, 1 bagi 4 sama dengan 4. Nah, itu hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Muhammad Riki. Sudahkah siap? Baik, saya Muhammad Riki Abdullah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Gania Azizah. Di sini ketahui metrik 1, 0, 1, 3, min 1/2, 0, 1, min 5/3, min 3, 3/2, 0, 0, 1, min 7/4, 1/4, 0, 0, min 5, min 2, 5. Di sini kita akan mengenolkan nilai di bawah pivot pada baris keempat, kolom ketiga, yaitu dengan cara
B garis 4 plus 5 kali B3, hasilnya akan menjadi pada baris keempat itu 0, 0, 0, min 5 plus 5 kali 1 itu 0, min 2 plus 5 kali 3 hasilnya min 43/4. Setelah itu 5 plus 5 kali 1/4 hasilnya 25/4. Setelah itu di sini kita akan mengubah nilai pivotnya itu menjadi 1 pada min 43/4 pada baris keempat, kolom keempat, itu dengan cara B4 per min 43/4 akan mendapatkan hasil pada baris 4 itu 0, 0, 0, 1, min 25/43. Mendapatkan hasil 1 ini dari min 43/4 per min 43/4, hasilnya 1. Min 25/43 ini dari 25/4 per min 43/4. Nah, setelah itu kita akan mengubah nilai di atas pivot pada baris keempat, kolom keempat menjadi 0 semua, itu dengan cara B1 min 3 kali B4, B2 plus 3 kali B4, B3 plus 7/4 kali B4. Setelah itu mendapatkan hasil pada baris ke 1, 2, dan 3 itu 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 107/86, 01 min 5/3, 0, min 21/86, 0, 0, 1, 0, min 33/4. Nah, yang terakhir itu kita akan mengubah nilai di atas pivot menjadi 0 pada baris kedua, kolom ketiga itu dengan cara B1 baris 1 min 1 kali baris 3 baris 2 plus 5/3 dari baris 3. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasil semua elemen di bawah pivot dan di atas pivot menjadi 0 semua, dan mendapatkan dan memperoleh matriks identitas di sebelah kiri ini, mendapatkan hasil X1 itu pada baris pertama yaitu 173/86, X2 min 131/86, X3 min 33/43, X4 min 25/3. Baik, cukup sekian itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya nomor 3. Baik, terima kasih atas penjelasan dari teman kita Gani Azizah dan juga Muhammad Riki Abdullah untuk soal nomor 2. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu tentang nilai eigen dan juga vektor daripada eigen. Di sini terdapat matriks B yang tersusun dari 3 kali 3. Untuk baris pertama yaitu 2, 2, 0, baris kedua 4, 6, 4, dan baris ketiga 4, 2, 6. Oke, di sini langsung saja kita
sudah santumkan untuk rumusnya sendiri, determinan kurung delta dikalikan matriks identitas dikurangi matriks yang ada pada soal. Di situ rumus daripada yang diberikan Pak Ulin itu matriks A, tapi karena soal yang kita dapat itu matriks B, sehingga langsung digantikan saja matriks B sama dengan 0. Di sini langsung kita masukkan determinan kurung delta matriks identitas 1 0 0 0 1 0 0 0 1 dikurangi dengan matriks B yaitu 2 2 0 4 6 4 4 2 6 sama dengan 0. Kemudian langsung kita kalikan, lakukan operasi perhitungan dan lain sebagainya. Hasilnya di sini determinan delta min 2 0, min 4 delta min 6 min 4, kemudian min 4 min 2 delta min 6 sama dengan 0. Oke, next. Di sini karena matriks kita yaitu 3 kali 3, di sini kita membutuhkan metode tambahan yaitu metode Sarus ya teman-teman, untuk menguraikan matriks 3 kali 3. Oke, untuk yang bagian kolom pertama dan juga kolom kedua itu dipindah menjadi sebelah kanan dari kolom ketiga dari matriks. Bukan dipindah, lebih tepatnya diduplikasi, sehingga terjadilah ada yang namanya kolom 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Dilakukan sebuah perkalian, di situ saya coba, sepertinya coret-coret tidak bisa ya, ya udah nggak apa. Oke, di situ dari min 4, dari delta min 2 dikalikan delta min 6 dikalikan delta min 6. Di situ bernilainya, nilai dari perkaliannya ya teman-teman itu positif. Nah, seperti yang ada di bawah itu. Kemudian sebelahnya 0 dikalikan min 4, min 2 dikalikan min 4 dikalikan min 4. Itu juga nilai perkaliannya positif. Bukan hasil perkaliannya, tapi nilai dari perkaliannya. Karena metode Sarus ini perkalian di atas itu nilai perkaliannya itu positif, dan perkalian dari bawah nilai perkaliannya negatif gitu. Untuk hasilnya harus disesuaikan daripada masing-masing bilangan yang ada. Jika yang terakhir itu paling besar itu bernilai negatif, maka pastinya akan bernilai negatif. Itu tetap logik matematikanya aja gitu. Lakukan semua perkalian tersebut sampai semuanya sudah lengkap, sehingga di bawah ini kita mendapatkan persamaan perkalian dan juga penjumlahan maupun pengurangan, yaitu dari kiri delta min 2 dikalikan delta min 6 dikalikan delta min 6 ditambah negatif 32 ditambah 0 dikurangi 0 dikurangi 8 dikalikan delta min 2 dikurangi 8 dikalikan delta min 6 sama dengan 0. Kita lakukan semua perhitungan hingga kita mendapatkan persamaan akhir, yaitu delta min 3 min 14 delta min 2 ditambah 44 delta min 40 sama dengan 0. Kemudian kita lakukan faktorisasi untuk mendapatkan nilai dari masing-masing nilai eigen, sehingga nanti bisa kita vektorkan mulai daripada kiri, yaitu delta min 10, delta min 2, delta min 2 juga sama dengan 0. Sehingga kita dapati masing-masing nilai delta atau nilai eigen 1 kita mendapatkan nilai 10, karena perpindahan ruas tadi dari min 10 kita keluarkan menjadi 10, positif maksudnya. Kemudian untuk delta min 2, delta 2 dan delta 3 bernilai sama, yaitu positif 2. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian vektor eigen karena kita sudah mendapatkan nilai masing-masing untuk eigennya. Untuk eigen 1 kita mendapatkan nilai 10, sehingga rumus yang dipakai pun sama seperti sebelumnya, yaitu determinan delta kalikan matriks identitas dikurangi matriks pada soal, matriks B. Kemudian ada X bar sama dengan 0. Di sini X bar itu menunjukkan bahwasanya setiap X itu mewakili baris ya teman-teman.
X1 untuk baris 1, X2 untuk baris 2, dan X3 untuk baris 3. Kita lakukan perhitungan dan juga perkalian. Kita dapati nilainya yaitu 10 min 2, min 2 0 untuk baris 1, kemudian baris 2 min 4, 10 min 6, min 4, untuk baris 3 min 4, min 2, 10, min 6. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini sudah kita lakukan operasi hitung, sehingga kita dapati matriks yang kita miliki sekarang hasil daripada nilai eigen 10, yaitu positif 8, min 2, dan 0 untuk baris 1, untuk baris 2 min 4, 4, dan min 4, untuk baris 3 min 4, min 2, dan juga 4. Setelah kita dapati matriks, kita lakukan penyelesaiannya menggunakan rumus Gauss-Jordan ya teman-teman. Seperti biasa, kita mencari nilai satu utama di baris 1 dan kolom 1, sehingga pada baris 1 itu kita bagi dengan 8 saja langsung, sehingga kita dapati nilai pada baris 1 yaitu 1 min 1/4, 0. Setelah mendapatkan satu utama, kita mencari nilai 0 untuk kolom 1 di baris 2 dan juga 3. Menggunakan rumus yang kita terapkan yaitu B2 ditambah positif 4B1, kemudian untuk baris ketiga ditambah positif 4B1, sehingga kita mendapati di bawah daripada nilai satu utama pertama itu 0 semua ya teman-teman. Nah, kemudian kita mencari nilai satu utama di B2 kolom kedua, sehingga kita gunakan aja B2 dibagi 3. Sehingga hasil daripada B2 dibagi 3, baris 2 maksudnya, itu 0, 1, min 4/3. Setelah itu kita mengenolkan untuk nilai di bawah satu utama baris kedua kolom kedua. Sehingga kita menggunakan rumus B3 plus 3B2. Sehingga hasilnya kita dapati untuk baris ketiga 0, 0, 0. Setelah semuanya selesai, kita memperoleh persamaan X2 min 4/3 X3 sama dengan 0, sama dengan X2, kita pindahkan ruas, sama dengan 4/3 X3. Lalu untuk X1 sama dengan 1/4 dikalikan 4/3 X3, kita pindahkan ruas, X1 sama dengan 1/3, bukan ruas, kita kalikan X1 sama dengan 1/3 X3. Oke, selanjutnya. Maka kita dapati permisalan di sini. Kita misalkan jika X3 itu T, didapatkan persamaan X1 sama dengan 1/3 T, X2 sama dengan 4/3 T, dan X3 sama dengan T. Sehingga untuk nilai X bar X1, X2, X3 sama dengan 1/3 T, 4/3 T, dan juga T. Sehingga T itu kita kurung 1/3, 4/3, dan juga 1. T nilai bilangan real membentuk ruang eigen. Jadi nilai untuk 1/3, 4/3, dan juga 1 adalah basis ruang eigen dengan delta atau nilai eigen 10. Next. Oke, untuk vektor eigen selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Sultan Abu Hanafi. Silakan. Oke, terima kasih Mas Agil. Kita lanjutkan yang telah disampaikan sebelumnya. Di sini menjelaskan vektor eigen untuk delta 2 sama dengan delta 3 itu sama dengan 2. Sini ada soal delta min 2, 0, terus baris keduanya min 4, delta min 6, min 4, dan baris ketiga min 4, min 2, delta min 6. Setelah ini kita selesaikan eliminasi metode Gauss-Jordan dulu. Di sini didapat dari soal di atas mendapatkan baris pertamanya yaitu 0, min 2, 0, terus baris kedua min 4, min 4, min 4, dan baris ketiganya min 4,
min 2, serta min 4. Dari baris 1 ini, baris 2 dibagi min 4, maka jadilah satu utama ini yang awal itu 1, baris pertama 1, 1, 1, terus 0, baris keduanya 0, min 2, 0, dan baris ketiganya min 4, min 2, dan min 4. Di sini baris ketiganya yaitu B3-nya ditambah 4 dikali B1, sehingga terjadilah hasil 1, 1, 1, 0, min 2, 0, dan hasil yang tadi kita jumlahkan itu 0, 2, 0. Dan di sini baris keduanya kita bagi min 2, maka terbentuklah hasil 0, 1, 0 di baris kedua itu. Dan di sini baris ketiganya yaitu 0, 2, 0, kita nolkan semua dengan perhitungan baris ketiga dikurangi 2 dikali baris kedua itu ya. Sehingga terjadilah hasil 1, 1, 1, 0, 1, 0, dan yang tadi kita jumlahkan itu 0, 0, 0, jadi 0 semua. Dan baris 1 itu kita kurangi 1 dikali baris 2, sehingga terjadilah hasil 1, 0, 1. Dan baris keduanya 0, 1, 0, dan baris ketiganya 0, 0, 0. Next. Maka diperoleh persamaan X2 sama dengan 0, X1 plus X3 sama dengan 0, X1 sama dengan min X3. Maka misalnya X3 sama dengan T, didapat persamaan X1 sama dengan min T, X2-nya 0, X3-nya T. Maka keseluruhan X bar, X-nya di sini yaitu X1, X2, X3, yaitu min T, 0, T, sama dengan T, dalam kurung, min 1, 0, 1, sama dengan T, nilai bilangan real membentuk ruang eigen. Jadi, dalam kurung min 1, 0, 1 adalah basis ruang eigen dengan delta sama dengan 2. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasan dari teman-teman semua. Dari soal pertama dijelaskan oleh teman kita yaitu Mas Atib, kemudian soal 2 dijelaskan oleh Mbak Gania dan juga Mas Riki, kemudian soal yang terakhir, di soal ketiga dijelaskan oleh saya dan juga Mas Sultan. Oke, kurang lebih itu saja penjelasan dari kelompok 7 untuk matematika 4, materi vektor eigen. Terima kasih kepada beliau juga, Bapak Ulil Albab, yang sudah memberikan ilmunya, sehingga kita bisa mengerjakan dan juga memaparkan materi ini kepada khalayak umum. Terima kasih, kami cukupkan untuk hari ini dan juga presentasi ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.